sudah saya rekam dan kita akan membahas perkuliahan yang topik terakhir sebetulnya untuk kuliah komunikasi kepemimpinan, karena pekan depan hari Selasa kita akan mengundang teman-teman semua dalam kelompok masing-masing. Akan kita pilih secara acak menampilkan tugas terakhirnya. Ya, itu pilihan teman-teman atas 2 tawaran saya kemarin. Nah, kuliah hari ini saya akan menampilkan tadinya 2 buah, tapi saya gabung jadi 1. Kira-kira begini, komunikasi kepemimpinan dan kepemimpinan transformatif. Jadi boleh kita sebut sebagai komunikasi kepemimpinan yang transformatif, ya. Baik, saya coba screen share dulu. Saya coba share screen-nya. Mana dia? Ini dia. Baik. Apakah nampak? Sudah nampak belum gambarnya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, ya. Oke, saya coba dulu mana dia ini. Buka susah saja. Nah, ini dia. Belum, Pak. Oke. Bentar ya. Sudah nyampak belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum juga? Sudah. Oke, tergantung Sudah, Pak. masing-masing ya. Sudah, Pak. Baik, coba dimatikan saja video Anda supaya bagus sinyal Anda terima. Kemudian juga saya akan matikan gambar sebentar lagi. Matikan juga speakernya kecuali yang akan bertanya. Kita fokus kepada kepada bahan ini. Saya sebut tadi ini adalah dari tulisan Deborah J. Barrett, PhD tahun 2010, McGraw-Hill Company. Ya, bisa Anda ambil sebetulnya di YouTube atau di Google, ya. Judul aslinya adalah Leadership Communication Third Edition, ya, by Deborah J. Barrett, PhD, ya. Lecture based on, ya. Nah, saya tidak merubah judulnya What is Leadership Communication. Cuman saya tambahkan dengan kalimat komunikasi kepemimpinan transformatif, HBT. Nah, ini kode saya, ya. Jadi saya nggak merubah bahan ini dan sama sekali tidak merubah, ya. Saya menerjemahkannya, kemudian mengambil beberapa lembar atau slide yang dapat kita bahasakan dalam kuliah yang singkat ini. Yang aslinya tetap saya kirim kepada Anda juga. Saya kirim 2 tadi malam di WA Group, silakan dipelajari, ya. Baik, nanti saya akan kirimkan juga tugas terakhir buat Anda. Dan mungkin mudah-mudahan saya kirimkan juga di WA Group 2 atau 3 pidato singkat para pemimpin dunia untuk Anda pelajari, ya. Baik, itu adalah oleh-oleh saya yang terakhir mungkin pada grup ini. Nah, topik diskusi kita pagi ini mudah-mudahan tercapai 4 ini dalam waktu 60 menit saja, mudah-mudahan, ya. 1, definisi dan ciri-ciri kepemimpinan sebetulnya sudah kita bahas pada 2 kuliah yang kemarin. Kita pertegas di sini. Yang kedua, posisi komunikasi kepemimpinan, ya, terhadap kepemimpinan itu sendiri, ya. Lalu ketiga, apa definisi komunikasi kepemimpinan, ya. Dan yang keempat, pendekatan pengambilan keputusan yang etis, ya, dan transformatif sebetulnya ini, ya. Ada tambahkan kalimat kata yang tertinggal. Baik, kita teruskan dulu. Yang pertama, pemimpin yang menginspirasi sebetulnya, bukan penginspirasi itu orang, tapi menginspirasi adalah perbuatannya, inspiring, ya, bahasa itunya, ya. Kemudian dia do, ya, bukan talk, ya, tapi do, berbuat, bukan sekedar berucap, ya. Jadi inspiring, doing, and connecting, ya. Nah, itu kata-katanya, ya, 3 kata, ya. Inspiring, doing, and connecting, ya, menghubungkan, ya. Susah kalau kita terjemahkan menjadi menginspirasi, berbuat atau bertindak, dan menghubungkan, ya. Nah, itu dia. Silakanlah Anda 3 kata ini pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Inggris boleh. Inspiring, doing, and connecting, ya. Leadership is inspiring, atau good leadership is inspiring, doing, and connecting, ya. Dari 3 kata ini, dari 3 istilah ini yang dapat kita uraikan panjang lebar sebetulnya daripada sisi bahasa dan lain-lain, dari ilmu sosiologi dan politik. Kira-kira ini poin-poin pokoknya. Yang pertama itu mengandung membimbing. Jadi pemimpin itu ya memang membimbing, ya, memberi inspirasi,
Ya, bukan cuma talking saja ya. Ya, mengarahkan, memberi directing, kita ke sana loh. Enggak. Kalau tanya, Pak, kemana Pak? Atas kau salah, itu bukan pemimpin namanya ya. Mengarahkan sesuai dengan visi, misi, ya kan? Yang kita bahas kemarin, kan tujuan organisasi, ya kan? Lalu memotivasi. Ayo kita berkembang. Nah, kalau dia pidatonya menghangatkan jiwa kita, menghangatkan staf kita, menghangatkan anggota kita, memberi semangat, walaupun ada banyak yang kurang. Ya. Tidak boleh menyalahkan anggota, tidak boleh menyalahkan tim, ya kan, ketua tim kalau berani memikul jabatan atau posisi ketua tim maka pikullah dengan sesungguhnya, kemudian motivasi walaupun kita kelelahan sebetulnya, ya kan. Nah sampai sampai ada sekarang istilah di beberapa teman-teman, jadikan lelah menjadi lillah, nah, kan begitu kan, jadikan kelelahan itu menjadi sebuah kerelaan ya untuk berbuat kepada umat manusia, nah, begitu kira-kira ya. Jadikan lelah menjadi lillah, nah, begitu, untuk Allah atau untuk Tuhan, ya kan. Nah lalu itu semua adalah menginspirasi orang lain ya, inspiring together, menginspirasi bersama, gitu kan. Jadi tolong catat baik-baik, pemimpin itu membimbing, ya, mengarahkan, ya kan, memotivasi dan menginspirasi. Nah begitu. Ini masih sikapnya masih sikap dan ucapan ini ya. Tapi ada doing ini, ada berbuat. Maka pemimpin adalah orang yang melakukan hal-hal berikut. Melakukan, doing ya. Melakukan ya. Yaitu mempengaruhi orang lain. Influencing ya. Influencing. Bukan influencer sekarang ini. Di kalangan di kalangan para milenial gitu ya. Menginspirasi, mempengaruhi. Influencing. Ya. Orang lain agar orang itu yang berada di dalam organisasi, dalam komunitasnya mau berbuat sesuai dengan arahan dan program-program organisasi, ya kan, atau program-program komunitas, apapun nama komunitasnya, BEM, HIMA, ya kan, atau kelompok kesenian atau kelompok hobi dan lain-lain, ya kan, sampai kepada organisasi yang besar, ya kan, negara, politik dan lain-lain. Ya, ketiga adalah mendapatkan perhatian orang lain. Jadi memang salah satu ciri pemimpin itu mampu membuat orang terkesima, ya kan, mendapat perhatian, attention, ya. Kalau dia berucap orang attention, bukan cuek saja ya. Kalau dia berkata orang mengangguk-angguk, setidaknya oh iya. Gitu. Nah, kalau dia katakan mari kita berbuat, nah, dia memimpin perbuatan dan orang lain kan mengikuti perbuatannya, begitu. Ya kan, perbuatan yang legal dan sesuai dengan tujuan organisasi, bukan yang lain. Nah, jangan salah paham juga ini ya. Bukan perbuatan individu, tapi perbuatan dalam kerangka sebagai pemimpin organisasi. Yang berikutnya adalah membujuk ya. Membujuk itu apa ya, bahasanya nggak bagus nih membujuk. Maknanya mengajak, kemudian membujuk anggotanya mengikuti tujuan, menjelaskan dengan baik, kemudian ayo kita lakukan, kalau belum ayo kita bantu, kalau nggak mampu ayo kita perkuat, kalau belum kuat ayo kita perkuat, kalau belum tahu kita beritahu gitu. Jadi semua dilakukan ya kan, menambah knowledge, menambah keterampilan, membangun sikap positif, membangun partisipasi, membujuk. Nah, kemudian yang penting juga adalah mengontrol. Nah, ini penting ini mengontrol, bukan memarahi keadaan, tapi mengontrol situasi yang mungkin saja tidak sempurna jalannya, mungkin saja masih kurang, mungkin saja perlu koordinasi. Nah, dikontrol ya, bukan diawasi dalam makna yang negatif, tapi dikontrol, controlling ya kan. Apa yang kurang, apa yang lebih. Nah, pemimpin itu berada pada controlling. Ya, bukan ikut campur pekerjaan staf, itu salah ya kan. Itu namanya mengambil pekerjaan staf ya. Yang berikutnya adalah meningkatkan kinerja. Ini adalah yang paling ujung nih, selalu meningkatkan kinerja. K1 nanti berbuat lagi K2, berbuat lagi K3, berbuat lagi K4. Jadi K1 meningkat menjadi K2, meningkat menjadi K3, meningkat menjadi K4. Apa K itu Pak? Kinerja. Nah, ya. Jadi pemimpin itu mesti meningkatkan kinerja organisasi. Kalau pemimpin tidak mampu meningkatkan kinerja organisasi, apapun organisasinya ya bagus berhenti aja. Masih banyak yang lain yang mampu mengerjakan itu, ya kan? Nah, itu pemimpin, leader is inspiring, doing dan connecting ya. Kalau Anda misalnya pagi ini tidak begitu jelas gambar ini, buka saja HP Anda, lihat bahannya yang saya berikan kemarin dengan judul yang bahasa Indonesia ya. Sampai sini nyambung kira-kira Messi?
Ayu, Nyambung, Pak. Nyambung, Pak. Pak. Alhamdulillah nyambung, Pak. suara saya terdengar ya, Hanisa. Hanisa Tifa. Ya, Pak. Baik, ada Bu Anissa sudah hadir belum? Lanjut ya. Nah, kepemimpinan ditentukan oleh sifat dan tindakan. Lagi saya ulang, sifat dan tindakan, bukan cuma sifat, apalagi citra, apalagi pencitraan, jauh dari itu ya. Sifatnya baik, tindakannya benar, legal, formal, organisatoris, maka pasti ada citra yang baik untuk pemimpin tersebut. Tidak perlu membuat atau pencitraan ya. Pemimpin ditentukan oleh sifat dan tindakan ya. Bukan cuma talking ya, apalagi tak tahu, bukan. Sifat ya. Ahli kepemimpinan, maksud pakar ini, bukan ahli apa. Pakar leadership scholars menilai atau menyatakan bahwa sesuatu kepemimpinan, maaf ini salah ketik ini, udah malam ya. Kepemimpinan berdasarkan 4 ya. Ini panjang lebar cirinya, silakan dilihat buku apa di slide aslinya. Sifat, the trait yang dimiliki pemimpin itu adalah ciri utamanya adalah kepribadian. Nah, karakteristik ya, kepribadian ya, individualita yang luar biasa ya kan, kepribadian yang tangguh. Tidak mesti fisiknya tinggi ya kan. Fisik yang pendek juga bisa, ya. Yang gemuk juga bisa, yang kurus juga bisa, ya kan? Pokoknya dia karisma, ya. Kepribadian yang kokoh, yang kuat, bersikap tegas, bukan kasar, ya kan? Bersikap lembut, bukan lemah. Nah, beda kan antara tegas dengan kasar, lembut dengan lemah, itu beda, ya. Dan semuanya berujung kepada karisma. Apa itu karisma? Susah yang menjelaskan karisma ini. Kira-kira apa yang membuat orang terkesima melihat dia, kemudian orang berbuat, dia punya karisma, ya kan? Datangnya ditunggu, pulangnya pun ditangisi. Nah, itu bahasa apa? Bahasa melankolisnya, ya kan? Datangnya ditunggu, tak lengkap sebuah acara tanpa dia, dan kalau dia pergi seakan-akan acara sudah selesai, padahal masih banyak lain. Misalnya begitu, itu karisma juga, ya kan? Kedatangan ditunggu, ya, baik. Tapi jangan terlambat juga sih. Ya. Nah, yang berikutnya tugas yang mereka laksanakan. Jadi pemimpin itu dinilai tadi dari sifat, ya, sifat yang positif, ya, membangun, menginspiring, ya kan. Kemudian tugas, kalau cuma sifatnya baik tapi tugasnya nggak selesai, sifatnya lembut tapi tugasnya lelet, kemudian sifatnya itu apa mengayomi tapi tugasnya berantakan, ya nggak benar juga gitu ya. Nah, jadi afektif sikap pemimpin itu harus sama dengan keterampilannya, skillnya gitu, ya kan. Nah, jadi itu kira-kira ya kan penilaiannya 2, ya kan. Tapi kalau orang menilai selalu sifatnya saja karismatik, tugasnya apapun berantakan, pokoknya pilih dia, ya itu namanya anak buah yang salah, ya anggota yang nggak kritis itu, ya kan nggak boleh juga gitu. Nah, yang ketiga posisi yang diembannya. Di sini saya ingin menggarisbawahi, tahulah kita kepada posisi kita. Kalau kita punya potensi kemampuan sebagai ketua, tapi sekarang baru dipercaya sebagai sekretaris, buktikan saja kapasitas kita sebagai sekretaris. Pada posisi itu, orang akan menilai dalam periode ini, si Fulan, misalnya si Riki, punya kemampuan, Riki apa Rifki ya? Riki punya kemampuan menjadi pemimpin ke depan. Nah, itu begitu cara. Jangan dikudeta pemimpin di dalam masalah kepemimpinan ya. Ini yang ngomong pengalaman ini, bukan banyak teori, silakan aja buku cari teorinya ya. Anda memikirkan posisi ketua umum di dalam posisi sekretaris. Nah, itu bagus. Tapi kalau Anda melakukan posisi ketua umum dalam posisi sekretaris, itu namanya Anda kudeta. Ya, jadi itu yang ingin saya katakan. Jadi posisi yang diemban, buktikan saja kita mampu mendukung kinerja organisasi dalam kapasitas kita, dalam posisi kita. Sampai di sini Laras dapat memahami kira-kira? Laras? Dapat, Pak. Oke, sebentar Laras ya. Kucing. Pak. Oke, lanjut ya. Oke, tadi ada suara noise di belakang ya. Rahmat nyambung Rahmat. Muhammad Rafael nyambung, Jaka nyambung, Nabila. Oke. Halo? Ya, Pak. Halo, Pak. Nyambung? Ya, Pak. Nyambung, Pak. Pencapaian prestasi yang diperoleh kan konsisten dengan tadi kan kinerja. Jadi
Pemimpin itu sifatnya dinilai, ya kan, dihitung orang, tugas yang mereka laksanakan juga dinilai, posisinya pun dinilai, dan akhirnya kinerjanya memperoleh jempol 1, jempol 2, atau jempol 10, ya kan, lanjutkan atau stop saja. Nah, begitu, itu di mana-mana sama saja. Saya tidak bicara dalam rangka kepemimpinan sesuatu atau sebuah tempat, di mana saja, baik yang kecil maupun yang besar, apalagi yang besar lebih komplit, ya. Oke, nah ini dia, ya. Anda coba lihat ini, pemimpin harus menentukan gayanya sendiri dengan hati-hati. Beda, ada pemimpin demokratis, ada yang otoriter, ada yang laissez-faire, masa bodoh aja deh, gitu. Nah, ini dia, demokratik, afiliatif, coaching, dan visionary. Lama-lama orang berbuat nih. Kalau pemimpin yang sudah top, dia cukup pakai visi. Kesana kita, karena kita akan begitu. Kata Bung Karno, kita merdeka, itu jembatan emas. The golden, jembatan apa jembatannya? Jembatan emas, ya kan? Nah, untuk bangsa ini berkembang. Nah, tapi juga ada yang buruk, negatif, ya. Semuanya salah, otoriter, cuman dia yang benar, yang lain tidak benar, harus ikut dengan dia. Ini commanding. Tapi di dalam TNI, commanding harus dilakukan ketika kesepakatan telah dilakukan, perang sudah dimulai, commanding berjalan. Jangan sudah perang, musuh udah depan rumah atau depan halaman negara, kita masih rapat. Itu salah, ya kan? Jadi commanding itu bukan berarti salah juga, ya kan? Ketika keputusan, ketika gagasan dibicarakan, kemudian dibuat rumusan, lihat ini kan, ini visi, visi pemimpin, luar biasa, tangtong, diskusi, debat, ya, workshop, kesimpulan, programming, ya kan? Begitu sudah programming, maka commanding mesti dilakukan, tapi jangan dibalik, commanding terus, nggak pernah punya visi, ya. Sambung, ya. Jadi lihat visi dulu, diskusi dulu berkembang, kemudian kita bicarakan workshop, baru kemudian apa? Commanding dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas, begitu, ya. Nah, itu kira-kira jangan dibalik, commanding terus kemana-mana, nggak benar, ya. Jadi gaya pemimpin itu tidak harus menjadi pilihan utama, ya kan? Gaya itu berjalan dengan sendirinya, ya. Oke, itu kira-kira jalan dengan sendirinya. Halo, mohon maaf deh, ya. Ada noise. Oke, ya, baik. Maaf, saya teruskan. Nah, pemimpin transformatif, ya, biasanya adalah yang visioner. Kemarin kita bahas yang visioner, ya kan? Mau berafiliasi, ya. Pemimpin transformatif, pemimpin yang visioner, dan mau berafiliasi, ya. Pemimpin transformatif adalah pemimpin yang mampu menyampaikan visi yang jelas, mampu memotivasi, ya kan? Memancing rasa percaya dan hormat, terhubung dengan anggotanya baik secara personal maupun kelompok, ya kan? Mahir memotivasi dan membimbing anggota untuk berbuat, ya, memiliki etos kerja positif. Sebenarnya ini tidak diceramahkan, ini mesti kita latih, ya. Anda kalau ingin menjadi pemimpin, belajar memimpin, dan ke depan memang harus menjadi pemimpin-pemimpin muda, ini tidak perlu dihafal, tapi dikerjakan, ya kan? Setahap-setahap, sedikit-sedikit, ya, bertahap, kemudian meningkat dan meningkat, kan? Nanti kita akan dengarkan 2 atau 3 pidato, saya kirimkan linknya kepada Anda, sebetulnya banyak sekali, bisa Anda lihat linknya di film-film atau video-video, tapi saya pilihkan saja nanti 2-3, silakan pelajari bagaimana mereka sebagai pemimpin yang transformatif, ya. Terkadang disebut dengan transformational leader, tapi juga kadang disebut dengan transformative leader, ya. Itu kira-kira ciri-cirinya. Pemimpin yang mengembangkan formasi tertentu, transformatif, ya, transformatif, itu dia, ya. Nah, berikutnya adalah ada 2 pesan yang panjang yang bisa Anda baca di tempat aslinya. Pemimpin mengandalkan berbagai sumber kekuatan, ya, yang berbeda untuk bisa mempengaruhi anggotanya. Sumber daya yang dimilikinya, ilmu, pengetahuan, resource, uang, ya kan, sumber daya lain, sumber daya pendukung, ya kan,
itu digunakan untuk mempengaruhi anggota dengan yang baik, influencing agar anggota mengikutinya, ya kan? Lalu memastikan pesan-pesan yang disampaikan layak dipercaya. Nah, dipercaya, trust, ya. Pemimpin itu mesti ditrust, mesti dipercaya, ya kan? Kata lawannya jangan yang bohong, nah kan begitu, jangan yang culas gitu, dipercaya. Bagaimana cara dia percaya? Apa yang diucapkan itu yang dikerjakan. Nah ini kan teori-teori murni saja, tidak perlu mengena kepada siapa saja gitu kan? Dia mengena kepada siapa saja dan tidak perlu tunjuk orangnya gitu ya kan? Ini teori murni, teori manajemen, teori leadership di mana-mana, baik pada kerangka sosiologi, politik maupun juga manajemen ya. Ini ilmu yang umum-umum saja ya kan? Juga psikologi seperti itu ya kan? Kalau orang sudah banyak berkata yang tidak benar, ya wajar kalau nggak dipercaya kan gitu, maka kehilangan kepercayaan. Baik, saya percepat saja, sudah 25 menit. Kepemimpinan bergantung pada, nah ini punya anak nih, bergantung kepada kemampuan komunikasi, tergantung kepada kemampuan komunikasi. Kepemimpinan yang efektif sebagian besarnya terkait dengan komunikasi. Kalau dibalik kalimatnya, komunikasi mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Saya pagi ini memunculkan sebuah tesis kepada Anda untuk diteliti di S1. Siapa tahu berani mengambil mata kuliah ini sebagai sebuah tesisnya atau skripsinya. Judulnya adalah studi tentang pengaruh kepemimpinan terhadap efektivitas leadership. Nah, itu bahasa statistiknya. Nah, bahasa yang agak sosialnya adalah aspek-aspek komunikasi yang berkait dengan dengan kepemimpinan. Nah, itu tidak bisa begitu ya kan? Nah, udah saya sumbangkan ya satu judul yang hebat. Mudah-mudahan ada yang berani ya untuk mengambil judul itu, dan saya senang sekali kalau ada yang berani. Sudah 3 tahun nih saya usulkan, saya sebutkan, tapi belum saya dengar ada yang berani mengambil sebagai sebuah skripsi. Ali Abrar, nyambung Ali Abrar. Deva Francisca. Deva, nyambung Deva. Oke ya. Seorang pemimpin yang efektif berpikir tentang apa yang ia katakan. Nah, tuh lihat. Berpikir apa yang ia katakan. Jangan dibalik, ngomong dulu baru mikir. Nah, kacau kan? Kacau negara ini, kacau kampung kita kalau ngomong dulu baru mikir. Mikir dulu baru ngomong. Dalam bahasa Minang juga ada kan, pikir itu pelita hati, ucapkan yang benar. Nah gitu tuh, jangan kayak kemarin tuh ada yang heboh kan gitu. Nah, menyusun setiap ucapannya dengan hati-hati, be carefully, meaningful, ya kan, tidak legislative, tidak sembarangan, ya kan, tidak omong doang, gitu kan. Jadi kata-kata tuh disusun dengan baik dan berhati-hati. Saking hati-hatinya, di zaman pemerintahan beberapa waktu yang lalu, 2-3 periode lalu, ada sekretaris negara yang sangat hati-hati kalau ngomong tentang negara, ya, tentang informasi negara, tapi sangat lepas kalau tentang dirinya dan komunikasi secara umum. Nah, itu ada tuh, nanti Anda cek aja lah, beberapa tahun lalu, mungkin Anda belum lahir kali ya. Nah, itu pemimpin Indonesia itu berhati-hati dia, karena dia tahu dia bicara tentang negara, tentang komunikasi. Sampai sini tolong digarisbawahi, stabilo nih. Seorang pemimpin yang efektif berpikir tentang apa yang ia katakan, menyusun setiap ucapan dengan hati-hati. Maka kesimpulannya adalah kepemimpinan yang efektif tergantung kepada komunikasi yang efektif. Nah, ini dia intisari kuliah kita ini kan, dari mulai pertama sampai nanti terakhir dengan Bu Anissa. Ini dia nih. Ayo saya tantang, saya challenging di antara Anda, adakah yang berani menulis ini sebagai skripsinya? Kalau ada, beritahu saya bersedia menjadi penambah semangat saja, karena nggak mungkin jadi pembimbing kan, penambah semangat saja ya. Kepemimpinan yang efektif bergantung kepada komunikasi yang efektif. Ya, Ainun Mardiah nyambung? Nyambung, Pak. Nurul Tasya, Suci Nur Aisyah nyambung? Halo Nurul. Mr. Ahmad nyambung, Mr. Ahmad? Halo? Nyambung, Pak. Alhamdulillah ya. Suci, speaker sudah mati, udah terbuka atau masih off ya.
Oke ya. Nah itu kira-kira ya. Jadi sampai di sini poin kita penting banget ya. Sekarang saya teruskan lagi. Berapa lagi nih? Oh ya, banyak bahan saya ini ternyata. Ya. Menghindari bahasa yang verbal dan merusak etos. Nah, jadi jangan bahasa yang nggak jelas, ya kan? Apalagi yang non verbal yang nggak jelas. Pemimpin itu harus jelas ya. Dan etos kerja orang jangan dirusak, jangan diturunkan semangat, ya kan? Etos orang harus ditumbuhkan. Nah, itu pemimpin, ya kan? Pahami apa yang ingin Anda sampaikan dan katakan dengan tegas dan percaya diri. Dengan tegas, bukan marah-marah, dengan tegas. Ya. Lembut, tegas, percaya diri. Confidence, jangan ragu. Berdiri dengan tegak, kemudian sampaikan apa yang Anda anggap benar, kemudian legal, formal, katakan di depan publik dengan sebenarnya. Begitulah pemimpin itu, ya kan? Nanti kita lihat kesalahannya atau kekurang tepatannya, tapi ambil langkah. Jangan biarkan negara ini atau organisasi kita, atau kampus kita, atau komunitas kita terombang-ambing di dalam suasana yang tidak stabil. Oke ya, saya bicara berlaku umum. Nanti kita diskusi ya. Oke, komunikasi menggerakkan organisasi. Sudah jelas tadi, ada visinya, ada misinya kemarin, ada programnya, ada value-nya, ada komunikasinya, ada penggerakan masanya, ada perumusannya, dan terakhir commending. Nah, ya, visi, misi, diskusi. Nah, kan visi, misi, diskusi, ada gizi juga, ada pendanaan, ada bendahara. Terakhir, yes, program, activity, connecting, dan terakhir commending. Nah, saya bicara semangat nih. Ritia, menangkap nggak semangat saya nih, Ritia? Bapak. Nangkap semangatnya kira-kira. Ya. Visi, misi, ya kan? Gizi, diskusi. Ah, bayangkan, nah, rumusan, ya kan? Programming, acting, ya, kegiatan. Semuanya ada pada tataran commending. Commending yang lembut, yang soft dengan visi. Terakhir dengan ketegasan yang kuat ketika perang terjadi, ketika pertunjukan sedang berlangsung, commending di tangan pada bidang masing-masing. Nah, termasuk ketua nggak boleh mengganggu pendaftaran, karena pendaftaran tugasnya. Gitu. Jangan mentang-mentang ketua mengganggu pendaftaran. Nah, kacau bala urusan nanti. Kan? Ketua pada tataran ketua. Ya. Speakernya hidup semesti. Ya. Tanpa komunikasi efektif tidak akan ada yang berjalan dengan benar di sebuah organisasi. Ya. Riri nyambung Riri, Riri Mariose. Nyambung, Pak. Ya, baik. Nah, ada nggak komite kita hari ini? Ya. Gangguan-gangguan yang sering menghambat suksesnya komunikasi kepemimpinan. Noise nih, ada banyak noise ya. Ada pesan, ada pengirim, ada penerima. Noise-nya banyak nih. Konteks yang tidak tepat, orang serius dia bercanda, orang bergarah bercanda dia serius, ya kan? Nah, orang bicara soal A dia ngomong soal B, nah, itu nggak tepat, ya kan? Tidak ada analisa audiens, ya. Audiennya ibu-ibu ngomongnya yang berat-berat, yang ilmiah. Audiennya para profesor doktor, para mahasiswa yang unggulan ngomongnya yang lain, ya nggak benar, ya kan? Tidak audien. Orangnya topik bidang A dia bahas bidang B, ya itu. Pikiran yang kacau, kacau balau ini nggak boleh ya. Nah, media yang salah juga, nah ini pentingnya media, ya kan? Nah, pembicara, gaya penyampaian, ya kan? Yang buruk, nggak benar, harus baik kita punya gaya, ya kan? Harus tegas, confidence, ya kan? Kokoh, ya kan? Waktu yang tidak tepat, nah, jadi harus tepat, ya kan? Tidak perhatikan etika yang berlaku umum, ya kan? Salam itu umum, ya kan? Rendah hati itu umum, ya kan? Menyapa orang yang tua atau yang muda itu umum juga. Semua berlaku etika, ya. Ya. Pesan yang tidak jelas, ya kan? Entah pesan yang nggak jelas karena kalimat yang berantakan, kalimat yang nggak tentu mana subjek, mana objek, mana predikat, atau ide yang terlalu banyak, atau sama sekali nggak punya ide, ngomong sembarangan. Nah, bisa Anda lihat lah ya, struktur bicara yang tidak logis, dan lain-lain. Nadanya menghina, tidak boleh pemimpin itu menghina, walaupun benar yang dia katakannya. Tidak boleh, pemimpin itu mesti mengangkat, mesti memotivasi. Kalaupun ada yang mesti disampaikannya tentang kelemahan, dibungkus dengan kalimat yang baik. Ya.
Nah, begitu kayak kemarin kan, bla 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 bla, Pak semangat kita tinggi Pak Dekan, udah siap nih Pak Dekan. Nah, kita semua siap. Nah. Tapi kami percaya Pak Dekan akan melakukan yang terbaik bagi kami. Nah, itu kan pahamlah dia itu, tambahlah dikit Pak dananya kan begitu ya kan. Nanti dia bilang, oke Pak WD2 bantu. Nah, begitu. Ritia, nyambung Ritia. Nyambung, Pak. Salah paham budaya, hati-hati kalau Anda masuk pada budaya orang, hati-hati tanya dulu bahasa apa yang tepat di sini, jangan sembarangan ngomong, ya kan? Oke, saya kira dapat dipahami lah ini ya. Ini variabel-variabel noise yang bisa Anda pakai tentang efektivitas komunikasi dimanapun. Nah, lagi saya kasih pembahasan, ya kan? Oke. Nah, komunikasi kepemimpinan bersifat istimewa. Nah, ini dia. Pada banyak aspek komunikasi, ada manajemen komunikasi, organisasi, akademik, teknis, semuanya mengandung kepemimpinan. Jadi, komunikasi kepemimpinan pada banyak aspek komunikasi itu ada di mana-mana, ya kan? Korporasi, akademik, teknisi, bisnis, jurnalisme, semua ada aspek kepemimpinannya, ya. Oke, saya kira sudah dapat dipahami. Dan kemudian, nah, apa itu komunikasi kepemimpinan? Luar biasa Bu Deborah ini ya. Udah panjang lebar, barunya tanya, ada definisinya. Nah, komunikasi kepemimpinan menurut Bu Deborah adalah penyampaian makna yang terkontrol. Ya, makna bukan cuma pesan, tapi makna pesan yang terkontrol, di mana seseorang, individu mampu mempengaruhi satu orang lain, kelompok di dalamnya, organisasinya ataupun komunitasnya. Makna yang terkontrol, torang stabilo ini. Makna yang terkontrol yang mampu menginfluencing. Nah, itu dia. Saya ulang sekali lagi, komunikasi kepemimpinan adalah penyampaian pesan makna pesan yang terkontrol, terpelihara, ya kan, terstruktur dengan baik, ya kan, untuk mempengaruhi influencing di dalam komunitasnya. Nah, itu dia. Ya. Nah, ini kira-kira ciri-cirinya terhubung dengan baik dengan audiennya, akrab sekali audiennya, disapa dengan lembut, dengan hangat, ya kan, gangguan-gangguan diatasi dengan soft, dengan tenang, ya kan, tidak perlu marah-marah dan tidak perlu pula overacting, tenang-tenang saja. Anda pemimpin ya, kasih aja kode, ya kan. Dulu ada presiden kalau dia marah dia batuk, nah, sudah pusing panglimanya itu. Apalah Bapak batuk-batuk tuh, untuk presiden tuh kan, batuk-batuk aja, jelas barang tuh kan. Nah, atau tunjuk Bapak Menteri, mari kita membicarakan, nah begitu ya. Menciptakan dan menyampaikan pesan yang membimbing, mengarahkan, memotivasi, menginspirasi. Ya, saya kira itu yang dapat dirumuskan dari kepemimpinan yang transformatif ya. Masih ada nggak sih? Nah ini dia, spiral komunikasi kepemimpinan. Nah lihat nih. Dari dalam writing, speaking, writing, speaking dengan baik, ya, lalu meeting, terus berkembang sampai Anda mampu membuat cross cultural literasi. Terakhir, tampillah mendunia. Nah, itu dia. Ya, Anda lihat ini ya. Jadi lakukan itu, belajar memimpin rapat, belajar memimpin tim yang 3 orang, atasi emosi, jangan ngomel-ngomel, jangan marah-marah. Kalau Anda punya kemarahan, ganti dia menjadi energi untuk berbuat yang lebih baik. Ya kan? Marah pada orang cukup singkat saja marahnya, mahal biaya pengobatan marah itu. Kemudian Anda ganti dengan strategi perang, strategi program agar Anda mampu tampil ke depan sebagai pemimpin. Nah, gitu. Anissa, halo Anissa. Halo Bu Anissa. Iya Pak. Ya mohon maaf Pak, saya tidak tampilkan video ya Pak. Oh, iya sama Bu Anissa, sama. Selamat datang Bu Anissa, sukses ya. Iya Pak, makasih Pak. Mudah-mudahan saya nyimak aja ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan ya saya sampaikan ini berguna buat teman-teman ya. Oke, Suci, apakah ini nyambung ini Suci kira-kira? Ya, latihan ya nanti ya. Oke, lanjut sedikit lagi ya. Nah ini beberapa budaya negatif organisasi ya. Ini janganlah Anda lakukan ya. Ini saya tunjukkan saja yang negatif ya kan. Nah, ya kan ini. Jadi Anda baca ini kan. Kalau nggak puas, ini bahaya nih ya. Oke. Imbalan karyawan yang sukses mesti dilakukan, ya kan? Nah, kurangnya hal-hal berikut, ini kurang nih ya, mesti ditingkatkan menjadi dia positif nanti. Kepuasan informasi, kepercayaan manajemen puncak, kepercayaan lagi, kepuasan lagi, kepercayaan lagi. Nah, tingkatkanlah ya, supaya menjadi lebih
mampu kita memimpin, ya kan? Nah ini dia 5 ciri yang ditemukan di dalam organisasi yang etis. Maksudnya yang baik lah, ya kan? Lihat nih, orang-orang Barat pun juga, Deborah pun bilang, wah yang pertama gawat ini Bu Anissa, jujur. Lihatlah Suci, ya. Dunia mama mengakui kejujuran itu yang pertama, honesty, kejujuran, kejelasan, clearly, ya jelas, ya kan, maunya apa sih? Nah, konsisten, istiqomah kata kawan-kawan kita, ya kan, istiqomah, konsistensi, terbuka, transparansi, tapi jangan telanjang, ya kan, transparansi itu maknanya jelas, kita mau ngapain, siapa yang mengerjakan, berapa anggarannya, nah, itu transparan, ya kan. Dan terakhir penerimaan, accepting, ya diterima kita, ya kan. Ini saya kira siapa saja mempunyai sifat ini, mempunyai cikal bakal sebagai leader, ya kan. Bicara jujur, clearly, jelas, konsisten, istiqomah, ya kan, transparansi, dan diterima, ya kan. Kalau dalam bahasa Nabi, sifat Nabi kan disebutkan tuh tabligh, ya kan, jelas dalam penyampaian, tabligh, ya kan. Apalagi tuh fatona, jujur, cerdas, ya kan. Apalagi tuh, ya kan. Nah ini kira-kira yang bisa sama saja, ya kan. Itu sifat-sifat umum yang bisa yang bisa kita pelajari, ya kan. Oke, lanjut lagi sedikit lagi lah ya. Nah ini kesimpulan diskusi. Oh rupanya udah kesimpulan nih. Oh 5 yang terakhir itu bacaan. Oke, kesimpulan diskusi. Pertama, pemimpin adalah individu dari semua lapisan masyarakat. Tuh lihat kan, dari mulai di rumah, suami kepada keluarga, kepada istri, ya kan, ibu kepada anak-anak, sampai kepada Pak Dekan, sampai kepada Pak Rektor, sampai kepada Presiden. Pemimpin adalah individu dari semua lapisan masyarakat yang inspiring, ya, mempengaruhi, menginspirasi orang lain, mengubah situasi dari tidak baik menjadi baik, kredit menjadi tertib, ya kan. Nah, berapa lama ya tergantung kemampuan kita kan gitu. Lalu membawa perubahan positif bagi komunitasnya, mentransform, bukan sekedar mentransfer. Nah, kalau mentransfer dana penting, mentransfer dana penting. Mentransform, merubah alam pikir, ya kan. Alam pikir keterjajahan menjadi merdeka, ya kan. Alam pikir inferior menjadi superior, ya kan. Itu baru alam pikir, belum lagi berbuatnya itu. Nah, merubah itu. Para pemimpin dapat meminta sumber kekuatan. Wah, jadi kekuatannya ada para pemimpin. Kata orang Minang, mama itu badagiang taba. Wah, itu dia, ya kan. Kemenakan tuh bab pisau tajam. Oh, jahat amat kemenakan. Maksudnya adalah permintaan kemenakan tuh banyak banget. Nah, si mama sebagai pemimpin harus punya kemampuan resource. Kalau nggak ada di sakunya, cari tempat lain. Kalau nggak ada uang juga, kasih nasihat. Nah, itu tampek batanyo. Nah, itu kira-kira begitu bahasa Minang tuh kan. Kok pai tampek batanyo, kok pulang memberi kabar, kok kapai ada pitih ada uang saku sekete untuk pembeli gulu atau pembeli air minum. Nah, itu pemimpin itu, ya kan. Nggak bisa kasih banyak, kasih secukupnya. Nggak bisa penuh ke atas, penuh ke bawah. Gitu. Jangan ada orang merengek tanpa jawaban. Nah, gitu, ya kan. Yang berbeda dan menggunakan gaya yang berbeda untuk mempengaruhi orang lain. Yang berbeda itu kemampuannya, ya kan. Lihatlah Nabi, dia bicara menjawab setepat sebagaimana kemampuan orang yang bertanya. Ya, lihatlah para pemimpin dunia, jawabannya beda-beda, tapi maknanya sama, ya, konsisten, cuman bahasa berbeda dengan orang yang berbeda. Mencapai tujuan mereka, konsisten mencapai tujuan. Kalaupun akan pindah tujuannya, disepakati bersama, jangan otoriter. Ya. Tetapi semua yang mereka capai membutuhkan komunikasi yang efektif. Saya pelo ini, tetapi semua yang akan mereka capai atau dapat dicapai dengan cara membangun komunikasi yang efektif. Ya. Yang kedua, kemahiran komunikasi kepemimpinan. Lihat kalimat saya, kemahiran, keterampilan, bukan penghafalan. Jadi yang nomor 3 ini mesti dilakukan oleh teman-teman mahasiswa di mana saja, ya, di komunitas Anda. Dimulai dengan keterampilan inti dan meluas kepada kemampuan organisasi. Apa itu keterampilan inti? Komunikasi. Sederhana, jelas pada pesan Anda. Tidak menghina, tidak negatif thinking, ya kan?
jelas yang disampaikan, kepada siapa dia menyampaikan, apa medianya, itu keterampilan inti komunikasi. Punya visi, ya, punya gagasan yang utuh, dan punya rincian misi yang dikerjakan, yang akan dikerjakan, punya nilai kejujuran, punya nilai ketransparansi, punya kemampuan mengajak, ya kan, menginspirasi. Itu keterampilan inti sampai kepada kemampuan meluas dalam berbagai organisasi, perusahaan, politik, dan lain-lain, ya kan. Etos positif adalah daya tarik pemimpin yang paling persuasif, yang paling mumpuni, yang paling dapat mempengaruhi, yang paling membujuk, ya, terutama jika didasarkan kepada standar etika dan integritas yang tinggi. Oh, luar biasa nih Deborah nih kan, ya kan, tinggi di dalam akademik, tinggi dalam intelektualitas, di dalam integrasi atau integral nurani. Begitu kira-kira. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Silakan diskusi. Selebihnya ini adalah lampiran mengembangkan. Oh, ada nih lampiran mengembangkan rencana pengembangan komunikasi. Ada 5 slide mungkin nih. Nah, bisa Anda pelajari. Oh, saya yang belum saya terjemahkan ya. Baca saja ini dan mungkin akan menjadi inspirasi tugas-tugas Anda ke depan. Silakan saja. Nanti akan dielaborasi lebih jauh oleh Bu Anissa dalam pertemuan setelah meet misalnya, ya kan. Nah ini having communicating development plan is important, ya. Yang tadi apa tuh? The first step toward leadership. Oh, langkah-langkah pertama menuju komunikasi kepemimpinan. Yang penting adalah yang pertama adalah improvement planning. Wah, perencanaan yang diperbaiki, ya kan. Maaf. Nah ini dia. Suggesting CDP content. Apa tadi CDP ya? Communication Development Plan. Oh, rencana pengembangan komunikasi. Nah, ini yang yang dianjurkan untuk Anda lakukan, ya kan? Oke. Saya kira itu. Silakan ada yang mau diskusi, mau bertanya. Ada waktu 10 sampai dengan 15 menit. Silakan. Itu saya akhiri dulu kalimat saya ini. Silakan bertanya atau diskusi. Terima kasih. Atau Bu Anissa mau menambahkan? Bu Anissa silakan. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Cukup dari Bapak saja, Pak. Oke. Silakan adik-adik mahasiswa. Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, siapa tuh? Saya Ayu Levinasari, Pak. Ayu, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Tadi kan Bapak telah menjelaskan kan, Kak, Pak, ada tentang pemimpin itu apa dengan posisi yang diembannya. Terus saya ingin menanyakan, kalau pemimpin memiliki posisi yang diemban itu lebih dari satu. Jadi ada pemimpin itu kurang amanah karena banyak mengemban amanah dari misalnya dari organisasi, terus dari komting, terus jadi ketua hima. Jadi mereka kurang efektif dalam menjadi seorang pemimpin. Terus juga yang Ayu ingin tanyakan, misalnya pemimpin itu Pak telah dipercaya untuk menjadi pemimpin, tapi dia tidak merealisasikannya sebagai seorang pemimpin. Dia kurang mengkomunikasikan kepemimpinan itu kepada anggota-anggotanya, tapi dari actionnya dia bagus. Yang dia kurang itu dari sisi komunikasinya. Dia kebanyakan diam, tapi dia bisanya action begitu, Pak. Jadi gimana menurut Bapak? Apa tuh action maksudnya? Coba tolong tambahkan. Action maksudnya apa? Actionnya bagus, Pak. Komunikasi kurang. Apa maksudnya? Apanya yang bagus? Aksi apa yang bagus, Dek? Nah, actionnya, Pak. Kerjanya, Kak, yang Pak. Apanya? Konkret apanya kira-kira? Contohnya apa? Iya. Contohnya begini, Pak. Kalau seorang pemimpin tuh dia kalau untuk mengerjakan ini dia bisa, misalnya dia disuruh untuk merekap absen dia bisa, tapi untuk mengasih tahu kalau besoknya ada tugas tapi dia kurang mengkomunikasikan itu sama anggota-anggotanya. Baik. Siapa nama Dek? Ayu, Pak. Ayu. Oke semua ya. Nah mungkin saya tadi terlampau cepat ngomong ya. Memang susah sih kita nggak ketemu ya, nggak ngeliat wajah ya. Sebetulnya memang kurang nyaman ya. Oke begini. Tadi kan saya bilangin, pemimpin itu menginspirasi, bukan mengerjakan hal-hal teknis. Gitu. Itu yang pertama. Mari lihat ya. Jadi yang saya sebut do itu, do-nya pemimpin nih. Pemimpin itu adalah
Yang pertama ditulis adalah inspiring. Nah, kalau mereka tak mampu menginspiring, maka dia sebetulnya bukan dalam kapasitas pemimpin. Tetapi apakah itu dapat ditingkatkan? Sangat bisa. Bukan cuma bisa, sangat bisa. Ya. Nah, maka yang pemimpin itu ada yang bawah technical leadership, ada yang menengah namanya managerial leadership, ada yang di atas ya kan puncak ya kan kepemimpinan puncak ya, inspirasi visi gitu kan. Nah, jadi silakan saja berbuat, tapi berbuat sebagai pemimpin, bukan teknisi. Nah, ya kan? Bukan teknisi, ya kan? Memotong, menggunting itu teknisi. Tapi memberi arahan bahwa pentingnya menggunting dan memotong itu adalah leader. Nah, begitu, ya kan? Ya kan? Nah, lalu dia mengconnecting, menghubungkan dengan orang lain, dengan sumber daya lain, dengan dengan resource orang lain, dengan misalnya pembicara, narasumber, ya kan? Dia menghubungi. Nah, lalu diberikan kepada kawan-kawan. Nah, dia inspiring, doing sebagai leader, bukan doing sebagai teknisi ya, Nurul. Nah, lalu menghubungkan, ya kan? Nah, jadi saya kira dengan keterangan ini saya memberikan jawaban kepada pertanyaan tadi, tidak ingin menjawab langsung, ya kan? Coba nilai saja, oh berarti dia baru belajar sebagai teknisi, belum sebagai inspiring. Apakah itu boleh, Pak? Boleh. Tingkatkan terus kemampuan komunikasi. Belajar, jangan cuma dihafal, ya kan? Nggak bisa kuliah ini menghasilkan kemampuan. Anda mesti berani belajar, mampu berkomunikasi dengan baik, kalimat yang baik. Dan tadi sudah bagus pertanyaannya. Satu, yang pertanyaan pertama saya jawab. Ya kan? Amanah itu bahasanya adalah menerima pekerjaan dan mampu dan mau mengerjakan. Itu amanah namanya. Sesuai dengan pesan yang diamanahkan itu. Ya kan? Kalau satu mampu, lakukan dengan baik. Ya kan? Sesuai dengan pesan yang dikehendaki orang. Sesuai dengan undang-undang dalam bahasa formalnya. Sesuai dengan ADART bahasa organisasinya. Sesuai dengan pesan yang awak berikan kepada mereka, ya kan? Nah, itu dalam bahasa kampung kita kan. Oh, masih punya kemampuan kita, oh masih punya resource kita, oh masih punya tenaga kita, tambah satu lagi. Nah, pasti agak berkurang kemampuan kita. Oh, masih hebat kita, tambah satu lagi, atau bohong tuh. Oh, tambah satu lagi, bohong tuh. Kita bukan Superman, tapi super team. Nah, saya ulang kalimat saya, kita bukan Superman. Kita adalah one man, tapi jangan one man show. Kita Superman, bukan. Kita super team. Bagaimana timnya? Inspiring. Doing bersama. Yang satu memimpin visinya, yang satu memimpin pekerjaan misinya, yang satu menilai, yang satu mengontrol, yang satu menghubungkan kontak person, yang satu membuat surat kalimat kontak person tadi oke, bikin suratnya, yang satu berjalan mengirim ke tukang pos atau ke pengiriman, kemudian berkembang. Yang satu menerima teleponnya, yang satu mencari pendanaannya, yang satu mencari ini, yang satu ini, semua di dalam kontrol sang leader. Sampai di sini, apakah pertanyaan saya terjawab tadi kira-kira? Siapa yang tadi yang bertanya tuh? Halo? Halo, Pak. Halo, nyambung? Nyambung, Pak. Terjawab? Oh, Terjawab, ada Pak. lagi? Ada lagi, satu lagi? Silakan. Tak ada? Ahmad tak ada? Pak, Ya. saya mau bertanya. Siapa tuh? Namanya Anjeli, Pak. Anjeli ya, silakan Anjeli, silakan. Ya, Pak, tadi saya ada baca di kesimpulan diskusi kalau salah satu poinnya itu kemahiran dalam komunikasi kepemimpinan itu dimulai dengan keterampilan inti. Nah, bagaimana sih Pak kita memulai dari keterampilan inti kita dalam komunikasi kepemimpinan ini? Sebelumnya kita belum pernah sih memimpin gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, keterampilan inti itu dapat di mana-mana ya. Anjeli ya.
Tetapi karena kita sedang bicara dalam konteks komunikasi kepemimpinan, maka yang paling inti itu adalah terampil berkomunikasi. Nah, itu dulu Anjali. Nah, kalau itu kan nggak perlu saya ajarkan lagi, sudah banyak mata kuliah komunikasi, tapi terampil, bukan menghafalin, bukan hanya menghafal, terampil, artinya mampu dan mau mengerjakan. Kalau tadi Anjali menyatakan belum mulai, ya mulai. Ya kan? Bagaimana cara mulainya? Yang paling naif nih, yang paling lucu, tapi nggak apa-apa. Anda masuk ke dalam kamar kos, sekarang kita lagi di rumah masing-masing, ikut di kamar, ngomong sendiri. Nah, kayak sekarang saya lagi ngomong sendiri nih. Bayangkan, sedang ngomong sendiri saya nih di hadapan gambar-gambar orang, foto-foto, bahkan nama-nama cuman kan. Ngomong sendiri, motivasi, rekam kalau perlu, kemudian putar. Oh begini rupanya Pak Heri kalau pidato. Oh begini Anjali rupanya. Nah begitu, ngomong sendiri, tulis sendiri. Nah supaya bagus, tulis apa yang mau kita ucapkan. Nah belajar, tulis, rekam. Zaman digital sekarang apa sih yang nggak bisa? Pakai aja HP Anda, berada di sebuah taman sendirian, Anda buka konsep Anda agak 3-4 setengah lembar, Anda pidato, rekam pakai video, pakai tiang apa tuh? Pakai tiang apa? Tiang penyangga. Apa namanya tuh, Dek? Apa namanya? Kaki apa? Kaki kamera kan? Tripod ya. Iya, itulah kira-kira kan. Nah, maklum orang tua nih kan nggak apa nama-nama. Nah, pasang sendiri, ngomong sendiri, bergaya sendiri. Biar aja orang bilang, oh sedang hang. Biar aja ngomong sendiri 10 menit kan. Putar, oh rupanya begini. Saya gagap. Oh, saya gugup. Oh, saya kurang konsep. Nah, begitu. Perbaiki lagi. Saya mau bertanya kepada Suci. Ada Suci? Halo Suci? Suci? Oh, enggak ada, ya udah. Ritia, ada Ritia? Tak ada juga. Nurul, ada Nurul? Riri, ada Riri? Ih, cuma gambar doa. Riri pernah naik sepeda nggak dulu, Riri? Pernah, Pak. Nggak pernah. Mau nggak cerita sedikit? Riri waktu naik sepeda apa langsung bisa naik sepeda ya? Enggak, Pak. Jatuh nggak? Jatuh nggak? Jatuh, Pak. Jatuh. Lecet nggak dengkulnya? Lecet, Pak. Ya begitu pemimpin itu. Begitu komunikasi itu. Kan cemooh ya biasa-biasa aja. Ambil positifnya Anjali ya. Nah, keterampilan inti. Tolong stabilo. Bukan menghafal inti, keterampilan. Mahir ujungnya. Nyambung Anjali kira-kira? Baik Pak, terima kasih karena, Pak. Terakhir, karena kemampuan komunikasi yang efektif adalah syarat untuk menjadi pemimpin yang efektif. Kan? Luar biasa nggak tuh kalimatnya? Kemana lagi mau dicari itu judul? Coba lihat, Dek. Ya, teman-teman mahasiswa semua lihat nih. Kemana lagi mau dicari kalimat ini, Dek? Ya, kemana lagi mau dicari kalimat ini bahwa nih, ini kalau Bu Anissa ini bisa disertasi doktor beliau nih. Saya mendorong Bu Anissa nih. Mana Bu Anissa? Ya kan? Iya, Pak. Nah, ini disertasi doktor nih Bu Anissa. Gimana, Pak? Hah? Kepemimpinan yang efektif tergantung kepada komunikasi yang efektif. Bikin menjadi sebuah tesis nih Bu Anissa, disertasi Bu Anissa. Tinggal cari judulnya apa namanya lokasi penelitiannya Bu Anissa. Nah, ya kan komunikasi yang efektif. Kenapa Bu Anissa? Bisa join riset. Kenapa? Join riset dengan Bapak tentang komunikasi yang pimpinan. Ya diskusi boleh, ayo. Nah, karena ini milik komunikasi tentu di situ yang mulai saya mah nebeng-nebeng aja lah, malu orang pertanian kan nggak bagus kalau saya mimpin ini kan. Nah, Bu Anissa bikin saya nyumbang kontribusi. Nah, ini saya apa namanya Pak Dalmenda kan ini penelitiannya kan, cuman kan para aspek yang lain kan. Nah ini nanti Bu Anissa pilih lagi topik apa, di mana lokasi. Kalau Pak Dalmenda kan cenderung pada kepemimpinan informal kan gitu. Nah, Bu Anissa di mana nih? Kepemimpinan media atau kepemimpinan petani atau apa ya? Kok petani maaf mengganggu. Provokasi biasa. Iya, Pak. Ya kan? Kepemimpinan gabungan kelompok tani atau organisasi petani, organisasi masyarakat desa. Wah, hebat lah itu kan. Oke, maklum ini provokator yang ngomong terakhir. Halo, Akadihan ada? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada saya undang Bu Anissa lah. Bu Anissa 5 menit. Bu Anissa silakan.
Sebelum kita akhiri, Bu Anissa. Iya, apa sih Pak? Sudah cukup sih Pak dengan penjelasan dari Bapak tuh sudah sangat lengkap. Wah, ya Stabilo. Pak, izin bertanya Pak. Oh iya, siapa tuh? Siapa Dek? Siapa nak? Laras Pak. Faras, silakan Faras. Silakan. Tadi di slide di budaya negatif organisasi yang dapat mempengaruhi etika, ada yang terakhir itu memberikan imbalan bagi karyawan yang sukses, Pak. Sedangkan sepengetahuan saya untuk menciptakan iklim organisasi yang baik itu, kita harus bisa memberikan imbalan bagi karyawan sendiri, Pak. Itu maksudnya gitu. Gimana ya, Pak? Nah, ini nih kurangnya. Ada kalimat kurangnya ini ada satu yang kata kurang nih. Jadi mesti tambah gitu loh. Ini lucu bahasa Deborah nih ya. Dua-duanya negatif. Tapi di bawah pakai sebuah positif kan, pakai kata kurang nih. Tolong pelo ini deh. Imbalan bagi karyawan yang sukses. Ya kan, meskipun melalui cara yang dipertanyakan, kasih aja imbalan terus, maksudnya gitu. Nyambung kira-kira Bu apa, teman-teman? Nyambung Pak, terima kasih Pak. Iya, ini tolong pelo iya, kurang maksudnya. Jadi tambah aja, maksudnya menjadi positif gitu ya. Sorry, ini tengah malam bikin semalam terjemahannya. Lihat nanti bahasa aslinya ya, ada yang bahan aslinya ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Terima kasih kritiknya, terima kasih koreksinya ya. Oke. Nah, cukup pertanyaannya? Kalau cukup, saya akan sedikit jelaskan tugas kita ya. Bentar deh ya. Baik, coba Pak. saya jelaskan tugasnya supaya nanti ada pertanyaan enggak? Enggak lagi ya? Ya, ini bukunya ya. Ini bukunya, coba lihat. Ini bukunya, buku bagus nih, saya baca semalam. Wah, isinya luar biasa ini, Dek. Isinya luar biasa, tool semua nih. Tool itu alat ya. Tool itu alat, bukan teori. Teori cuma satu di bab 1 cuman. Oh, luar biasa nih buku saya dapat ini. Nah, lihat nih ya. Mana nih? Coba saya lihat sebentar ya. Agak lama jalan kalau di sini ya. Nanti di rumah lihat aja ya. Nih. Foundation konsep cuma 1. Bab 1 cuman. Selebihnya tool. Anda lihat nih ya. Ya, Anda lihat nih. Tuh, the big picture bab 2. Selebihnya bab 3 ada sampai dengan bab 10 itu tools, alat-alat semua. Oh, lihat alat memimpin, nih, the tool apa nih? Tool, bab 2 pakai langsung tool. Tool for big, for apa? Oh, cepat sekali perubahannya nih. Tidak terkontrol lagi. Oke nih. Tool for critical thinking and innovation tuh. Tool for problem solving, decision making and quality. Tool semua ini. Coba Anda lihat ya. Tool for communication. Nah, tadi siapa tuh yang nanya tuh? Keterampilan inti. Powerful leadership conversation. Direct leader to apply communication still work best. Nah, lihat. The leader role in organizational communication. Nah, ini dia tool nih. Ini kuliah besok nih. Nanti dengan Bu Anissa aja lah ya kan. Level of communicating, debate, dialogue, discussion. Beda antara debat, dialog, diskusi, ya kan? Lihat meta communicating, ya kan? Listening teknik. Oh, rupanya mendengar mesti pakai teknik, ya kan? Ada cross cultural communication, ada media relation, tool for leading and influencing the others. Tuh lihat. Apalagi nih? Tool for leading team. Tadi yang baru belajar di tim, ya kan? Ke sebelah mana lagi? Tool for leading meeting. Nah, mimpin juga perlu memimpin pertemuan. Ada toolnya, ada lihat cara-caranya. Meeting minutes, why, what, and how. Tool for leading relationship, memimpin hubungan baik, ya kan. Tool for leading performance, kinerja, memimpin kinerja, ya kan. Apa lagi nih? Tool for learning, belajar. Nah, ini orang-orang penyuluhan nih, orang-orang pembelajaran pelatihan. Tool for taking care. Oh, peduli. Jadi peduli itu pakai tool juga ya, bukan cuma foto-foto aja ya kan. Saya kira itu, jadi itu bukunya ya, bacalah. Saya hanya minta bab 1. Nah, ini dia. Stop scare. Mas, terakhir nih. Terakhir saya akan melihatkan tugas kita, ini dia ya. Nah, ini dia tugasnya. Nah. Oke, ini dia ya. Tugasnya ini dia. Tugas kelompok kecil komunikasi kepemimpinan. Nah, ini dia. Tugas setelah membahas 3 topik kuliah komunikasi kepemimpinan, yaitu kemarin komunikasi organisasi,
komunikasi yang visioner dan strategis. Nah, sekarang komunikasi kepemimpinan transformatif. Mari kita kerjakan satu tugas berikut ini yang dikerjakan oleh kelompok kecil terdiri 3 orang. Tugas dikumpulkan pada hari Senin pagi pekan depan. Nah, Senin pagi kumpulkan di WA Group pakai PDF. Saya akan pilih nanti Senin pagi, Selasa paginya saya tunjuk langsung. Jadi semua siap-siap aja menyiapkan bahan, akan saya buka kesempatan semua boleh presentasi. Mudah-mudahan saya nggak lupa. Zoom-nya saya buka, semua boleh presentasi. Ketika saya sebut kelompoknya langsung bersiap-siap maju. Ya. Jadi semua siapkan besok, pekan depan, tolong mencatat baik-baik. Semua siapkan bahannya di PDF, di laptop Anda sebelum buka Zoom. Ya, semua sudah siap. Kalau saya suruh misalnya Aura dan tim, langsung tekan, share screen, buka. Ya, jangan berlama-lama, ya kan, belajar tekniknya. Nah, ini dia. Kemudian apa lagi nih? Ini bukunya, The Philosophy of Leadership. Ya, buku tahun 2011 ternyata ya. Harap telaah dan seksama buku tersebut pada section 1, Foundational Concept. Kaitkan dengan bahan kuliah 3 kali topik kita dan buatlah ringkasan. Nah, yang saya minta ringkasan, cuman bentuknya tulisan boleh, PPT boleh, foto-foto boleh, video singkat apalagi. Gabungan apalagi, ada tulisan, ada video, ada ngomong. Wah, mantap ini. Ya, file PDF buku tersebut sudah disediakan 2 pekan lalu yang tadi saya sebutkan dan ini bahannya. Nah, ini dia ya, ini teorinya. Tambah dengan 3 kuliah kita, maka buatlah ini. Ya, mana ini dia. Ya, tugasnya meringkas sebetulnya, tetapi bentuknya tulisan boleh, PPT boleh, foto boleh, video singkat boleh. Siap-siap pekan depan semuanya atau ketua timnya paling kurang siapkan di laptopnya, lalu buka Zoom-nya, kemudian kalau saya tunjuk grupnya langsung share screen. Sampai di sini apakah dapat dipahami oleh semua? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ya. Bisa, Pak. Oke, baik. Saya kira itu saja Bisa, pertemuan Pak. kita pertemuan kita pagi ini sudah jam 9:09, tepat jam 60 menit. Kita foto bersama dulu. Foto bersama. Mau pakai ini nggak? Mau pakai foto nggak? Saya mau foto bersama nih. Mau, Pak. Ayo silakan tampil ya. Nah, pekan depan semua siap-siap. Jangan salah lagi ya. Siapkan bahannya sebelum Zoom ditampilkan ya. Siapkan bahannya di laptop Anda, buka Zoom-nya. Kalau saya sebut, nggak usah semua sih, ketua kelompoknya aja yang siap-siap. Kalau saya sebut kelompoknya, langsung share screen. Setuju ya? Oke. Nah, mana dia? Udah, kok Riri nggak ada fotonya nih? Mana si Nurul Tasha nih? Oke, 1, 2, 3. Oke, 1. Oh ya, hilang. Ulang yang muncul. Dah. Nomor 2, oh cuma 2 lembar rupanya ya. Nah, 2 lembar. Nah, ini dia. Oke, 1, 2, mana dia ini? 1, 2, 3. Loh, Salsabila nggak ada wajahnya. Anissa, Salsabila Mahal. Banyak Salsabila rupanya. Suci, Asifa. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat diskusi kita pagi ini. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang terlampau menyakitkan. Bu Anissa, terima kasih Bu Anissa. Sukses tugas Bu Anissa ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi